قال الإمام عبد الله بن الحداد في كتابه الحكم رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إذا علمت الطاعة فانظر إن شئت في بدايتها التي كانت بحول الله وقوته وحسن توفيقه، وبذلك ينتفي الإعجاب ويبقى شهود المنة لله تعالى. وإن شئت نظرت في نهايتها التي هي جزيل الثواب وحسن المآب، وعنده تعظم الرغبة وتخف المداومة والأول أتم. Kalau kamu melakukan ketaatan, maka hendaklah kamu melihat, berpikir, dan memilih antara dua. Ketaatan yang kita lakukan, kita ada dua pilihan. Yang pertama, jika kamu mahu, kamu boleh memilih dengan melihat awalan, mukaddimah pada perbuatan taat itu. Jika kamu melihat awalan pada perbuatan itu adalah taufik dari Allah, kekuatan yang Allah beri kepada kamu untuk berbuat taat, kalau itu yang kamu lihat, maka akan terangkat ujub pada kamu. Dan kamu hanya akan melihat ini anugerah Tuhan. Wa in syi'ta, pilihan yang kedua, jika kamu melakukan amal kebaikan dan ketaatan, kamu melihat pada penghujungnya. Tadi awalannya, ini melihat kepada penghujungnya, natijahnya. Apa natijah amal itu? Kamu melihat apa yang kamu dapat dengan amal. Pahala, syurga, istana, mungkin apa sajalah kenikmatan yang disediakan oleh Allah di syurga bagi orang yang beramal. Wa indahu, ketika kamu berpikir tentang ibadah itu, pahala yang kamu dapat, maka kamu akan punya semangat untuk beramal dan istiqamah dalam beramal. Daripada dua pilihan itu, yang pertama lebih afdal. Yang pertama lebih afdal. Nanti saya jelaskan. Oke, ini bagian pertama dulu ya. Saya bahas yang bagian ketaatan dulu. Dalam kita melakukan ketaatan, apapun bentuk ketaatannya, mau sedekah, mau iktikaf, mau zikir, mau Quran, mau silaturahim, mau belajar, mau menghadiri majelis ilmu, mau mengajar, mau membangun masjid, mau bersosial, berkebajikan, apa saja bentuk amalan yang kita lakukan. Kalau kita melihat pada amalan yang kita lakukan itu, ini amal saya tak akan mungkin buat kalau Allah tak bagi hidayah. Ini amal saya tak mungkin melakukannya kalau bukan karena Allah yang menggerakkan saya untuk beramal. Saya tak akan mampu bersedekah kalau Allah tidak mengilhamkan saya untuk bersedekah. Saya tak mampu datang pergi ke masjid menghadiri majelis ilmu kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk untuk saya datang ke majelis ilmu. Apa saja amalan ibadah yang kita lakukan, kalau kita melihat ini adalah petunjuk dari Allah, hidayah dari Allah, Dia yang gerakkan, Dia yang mudahkan, maka di sini kita tidak akan melihat amal kita itu hebat sangat. Apa sebab? Dia punya kerja. Dia yang suruh, Dia yang bimbing, Dia yang gerakkan. Kalau kita nak beramal dengan ilmu,
Dia yang bagi kita ilmu. Kalau kita beramal mengangkat barang orang, yang berikan kekuatan kepada kita mengangkat barang orang, dia juga. Kalau kita bersedekah, yang bagi duit kepada kita untuk kita boleh bersedekah, dia juga. Yang mengilhamkan kepada kita bersedekah, dia juga. Berapa banyak orang punya duit tak bersedekah? Berapa banyak orang punya kekuatan tak tolong orang? Dan bila seseorang itu beribadah dan mengembalikan ibadah itu adalah petunjuk dan kekuatan serta bimbingan daripada dia, maka dirinya akan terselamat daripada ujub. Terselamat daripada ujub. Apa itu ujub? Ada perbezaan antara ujub, riya, dan sombong. Riya, beramal sesuatu ingin mendapatkan perhatian orang, walaupun tujuannya ingin mendapat perhatian Allah juga. Saya beramal ibadah ikhlas karena Allah, tapi saya juga mahu orang tahu perbuatan saya, riya. Saya bersedekah ikhlas karena Allah, tapi saya mau tahu juga, saya mahu orang tahu kalau saya bersedekah, kalau saya bangun masjid, kalau saya begini, kalau saya begitu. Bila tujuannya bersama dengan Allah, makhluk yang lain, ini namanya riya. Sombong, bila kita merendahkan orang lain, baik dengan ilmu, baik dengan ibadah, baik dengan harta, baik dengan wajah, baik dengan keluarga, baik dengan jawatan, apapun juga yang menjadi kebanggaan kepada kita. Jika ia merendahkan orang lain, orang merendahkan orang lain dengan ilmunya, orang itu lebih bodoh daripada saya lebih pandai daripada dia, sombong dengan ilmunya. Orang yang dia ada jawatan tinggi, memandang kepada orang yang lebih rendah jawatannya. Aku lebih tinggi, engkau punya jawatan rendah, aku punya jawatan tinggi. Sombong dengan jawatannya. Orang sombong dengan wajahnya. Aku punya wajah lebih handsome daripada wajah engkau. Teruk sangat engkau punya wajah. Sombong dengan wajahnya. Sombong dengan kekeluargaannya. Aku daripada keluarga si fulan, kamu punya keluarga lebih rendah daripada keluarga aku. Sombong dengan keluarganya. Apapun bentuk merendahkan kepada orang, motifnya itu apa saja, baik itu agama atau dunia, bila merendahkan kepada orang, itu namanya sombong. Dan sombong yang paling berbahaya adalah kalau orang sombong dengan agama. Aku punya ibadah lebih baik daripada engkau. Ini sombong dalam agama. Dia lebih berbahaya daripada sombong-sombong yang lainnya. Walihada, arti sombong adalah merendahkan kepada orang lain, baik dengan hal yang terkait dengan agama, seperti ilmu, hatta dengan suara. Suara saya baca Quran lebih indah daripada suara kamu, teruk sangat engkau punya suara. Bila merendahkan, sombong dengan suaranya. Falhasil, apapun bentuk merendahkan kepada orang namanya sombong. Tapi ujub, ujub, orang yang dia merasa hebat, walaupun tidak merendahkan orang lain. Orang yang merasa tersanjung, walaupun dia tidak menjatuhkan orang lain. Orang yang SS, syok sendiri. Ini namanya ujub. Itu pun satu kesilapan, dan itu adalah punca kepada kesombongan, adalah berpunca daripada ujub. Oleh sebab itu, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda mengenai ujub ini. Katanya, idza ra'aita syuhan muta'an wa hawan muttaba'an wa dunyan mu'tharah wa i'jab kulli dhi ra'yin bi ra'yih. Kalau kamu nampak orang kedekut menjadi ikutan, hawa nafsu menjadi keutamaan,
dunia didahulukan berbandingkan akhirat, dan orang yang syok sendiri, maka tinggalkan semua itu. Yang menjadi 4 perkara yang dicela dalam agama kita adalah i'jab kullu dzi ra'yin bi ra'yih, orang yang dia takjub dengan sendiri, dengan pendapatnya sendiri, dengan keadaannya sendiri, dengan perbuatannya sendiri, walaupun tak merendahkan orang lain. Itu juga perkara yang yang berbahaya bagi seseorang. Makhluk pertama yang dia pada akhirnya dihalau dan diusir, yaitu iblis dari surga, puncanya adalah ujub. Dia merasa dirinya hebat. Dia merasa dirinya hebat. Dia merasa banyak beribadah. Sampai dikategorikan tawusul malaikat, yakni satu saf dengan malaikat, karena banyaknya ibadahnya iblis. Rasa ujub dengan ibadah tadi yang saya katakan lebih berbahaya daripada mana-mana ujub yang lainnya. Itu adalah kita lihat contohnya pada iblis yang ujub dengan ibadahnya, sehingga dia sombong merendahkan orang lain, yaitu Nabi Adam alaihissalam, yang akhirnya diusir dan dihalau oleh Allah. Puncanya adalah ujub, sombong, hasad, dengki, campur jadi satu. Mulanya ujub. Oleh sebab itu di dalam agama kita disyariatkan untuk tidak melihat amal kita itu banyak walaupun banyak, supaya tak tergelincir kepada ujub, aku dah banyak beramal. Bila orang melihat kepada amalnya itu besar, bila orang melihat amalnya itu banyak, imma dia akan malas beramal, lama-lama dia akan merendahkan amal orang. Oleh sebab itu, perkara yang perlu untuk kita lakukan bila kita beramal adalah melihat amal itu anugerah daripada Tuhan. Dalam Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, cerita yang kita cukup masyhur itu anak murid Nabi Sulaiman yang berjaya memindahkan singgasana Ratu Balqis daripada Sabak pergi ke Palestin. Semoga Allah beri kemenangan dan kejayaan kepada saudara-saudara kita di Palestina, ya Rabbal Alamin. Masa berjaya memindahkan, ada 2 yang menawarkan kepada Nabi Sulaiman. Yang pertama Ifrit daripada golongan jin. Katanya, qala ifritu minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku boleh pindahkan tu singgasana sebelum kau bangun daripada tempat dudukmu. Dan saya untuk berbuat demikian laqawiyun, kuat, amin, dan juga percaya atau dipercaya. Bangga, menunjuk dirinya itu hebat. Saya mampu pindahkan sebelum kamu sempurna berdiri daripada tempat dudukmu, dan saya adalah orang yang kuat. Dan saya orang yang boleh dipercaya apa yang saya kata. Ini bukan cakap kosong nih, aku boleh buat. Kecepatan yang boleh dilakukan oleh Ifrit untuk memindahkan singgasana Ratu Balqis daripada Sabak pergi ke Palestin. Berkata anak murid Nabi Sulaiman, ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Aku boleh datangkan sebelum satu kedipan mata. Falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ketika dipindahkan singgasana itu sebelum satu kedipan mata, kata anak murid Nabi Sulaiman mengatakan, ini anugerah Tuhan saya. Dia tak kata saya. Dia tak kata saya lebih hebat daripada Ifrit. Ini anugerah Tuhan saya. Bila seseorang itu di dalam kejayaannya dalam beribadah atau apapun juga mengembalikan itu kepada Allah, maka dia akan terselamat daripada rasa ujub. Faham dong? Ini pada bahagian yang pertama, kata-kata Imam Al-Haddad, kalau kamu melakukan ketaatan, maka tengoklah pada awalannya.
yakni awalannya sebelum kamu beramal, siapa yang bagi taufik kepada kamu untuk beramal, siapa yang bagi hidayah kepada kamu, siapa yang bimbing kamu, siapa yang mudahkan kamu, siapa yang bagi kaki kamu untuk bergerak pergi ke masjid, siapa bagi kamu akal untuk kamu berpikir, kerja dekat komputer sehingga menjadi pakar IT, kamu dapat gaji tinggi, siapa yang memberikan kepada kamu kecekapan untuk menjadi accounting sehingga kamu kerja di satu syarikat dan gaji kamu tinggi, yang bagi akal kamu, kecekapan kepada kamu kan dia juga. Jadi apa yang kamu buat? Tidak ada, ya dia yang buat. Maka dengan begitu dia tidak melihat apa-apa kelebihan pada dirinya. Sebaliknya, kalau dia melihat saya, maka dia akan tergelincir kepada ujub dan lama-lama dia boleh sombong. Faham dong? Ini yang pertama, wa bidzalika yantafi al-i'jab. Dengan begitu ujub akan hilang, wa yabqa syuhudul minnah lillahi ta'ala. Dan kamu hanya akan melihat ini adalah anugerah Tuhan pada perbuatan kamu. Pilihan yang kedua, katanya, wa in syi'ta, kalau kamu mahu, nadharta fi nihayatiha, kamu boleh tengok pada penghujungnya. Apa penghujungnya? Seorang beramal, bersedekah, hadir majelis, salat, baca Quran, zikir, haji, umrah, dan semua amal ibadah. Oh ya, kalau saya baca Quran, nanti Quran menjadi sebab kepada saya syafaat di hari akhirat nanti untuk masuk surga. Oh ya, kalau saya baca la hawla wala quwwata illa billah kanzun min kunuzil jannah, maka akan diberikan perbendaharaan daripada perbendaharaan surga. Oh ya, kalau saya ini baca surat Kahfi, maka akan diberi pahala oleh Allah cahaya daripada kakinya sampai ke langit yang ketujuh, sampai ke Jumat yang akan datang, tambah 3 hari. Jadi dia tahu kalau baca surat Kahfi pahalanya apa, kalau etikaf di masjid pahalanya apa, kalau bersedekah pahalanya apa. Orang berpikir, oh iya, kalau saya bersedekah Allah lipat gandakan 10 kali ganda. Di dunia Allah kasih, di akhirat kasih, berarti dia bersedekah untuk mendapat pahala. Bila pahalanya diberi, kemudian ini amal ibadah yang kita lakukan kalau kita tengok penghujungnya, yaitu beramal untuk mendapatkan pahala di kemudian hari. Itu kata Imam Al-Haddad, kalau itu yang menjadi pilihan kepada kamu, maka kamu akan bersemangat. Karena kalau kamu tak buat, tak dapat itu istana tak dapat itu tempat, kalau mungkin bidadari, orang mana beramal juga ke situ kan. Pasal apa? Pasal dia tahu kalau dia beramal dia akan dapat. Kalau dia tak beramal dia tidak akan dapat. Jadi semangat untuk beramal, apa sebabnya? Karena di sana sedang menunggu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nak beramal nih susah. Kita nak beramal ini, nak puasa, tahan lapar. Dia kata tak apa lapar, yang penting dapat pahala di situ. Maknanya dia akan tahan lapar, dia korban duit, dia akan bangun malam, dia lawan, dia punya mengantuk, dia lawan semuanya. Apa tujuannya? Karena untuk mendapatkan pahala di kemudian hari atau balasan di kemudian hari. Macam orang bekerja, ya kan? Kerja jam 8 sampai pukul jam 5. Dia kan tak hilang begitu saja. Dia tahu ujung bulan nanti aku dapat gaji. Kalau aku ada OT, overtime bukan dia dapat lebih. Maka dia kalau itu syarikat bagi overtime, dia tak apa, lawan, kita korbankan masa rehat untuk dapatkan OT. Bila didapat, ya nanti ujung bulan dia baru dapat. Kalau kita di dunia beramal seperti itu karena kita tahu di ujung bulan kita dapat, kan kita buat kerja. Sama juga orang dalam beramal, amal kebaikan ini kalau pikirannya adalah di penghujung untuk mendapatkan pahala, dia akan buat, dia akan beramal, dia akan istiqamah untuk mendapatkan balasan tersebut. Kata Imam Al-Haddad, wal awwalu atam. Yang pertama tadi lebih sempurna.
Yang pertama lebih sempurna. Yang mana sempurna? Yang pertama yaitu kalau berbuat ini anugerah daripada Allah. Fahimtum? Al-Imam Al-Ghazali ada membahagikan 3 kategori orang dalam beribadah kepada Allah. Semua orang ini diperintahkan untuk ibadah. Yang beribadah levelnya tidak sama, walaupun ibadahnya sama. Level tidak sama. Katanya ada orang ibadah levelnya level hamba sahaya. Hamba sahaya itu adalah takut dihukum oleh majikannya kalau dia tak buat apa yang disuruh. Maka hamba sahaya itu buat apa yang disuruh oleh majikan karena takut kena rotan. Karena takut dihukum. Maka dia bekerja. Motifnya takut kena hukum. Perumpamaan ini adalah orang yang beribadah kepada Allah karena takut sama neraka. Kalau saya tak buat nanti saya masuk neraka. Baik saya buat saja. Apa motifnya? Takut masuk neraka. Kan memang kita takut masuk neraka. Ada yang berani? Tak ada. Baik atau tidak? Baik. Tapi levelnya level orang hamba sahaya. Ada orang beribadah kepada Allah levelnya level peniaga. Businessman. Orang berbisnis cari untung. Orang beribadah kepada Allah, apa tujuannya? Aku nak dapatkan istana di situ. Aku nak dapatkan ini, aku nak dapatkan itu, aku nak dapatkan itu. Jadi macam dia berbisnis kepada Allah. Ya Allah, aku ibadah kepada Engkau ini untuk Engkau beri kepada aku. Berarti ada take and give dengan Allah Subhanahu wa taala. Adakah ini tak elok? Elok. Memang kita suruh beribadah, Allah sediakan pahala untuk orang itu. Tapi levelnya level peniaga. Yang ketiga adalah orang beribadah kepada Allah levelnya level hamba merdeka. Lah dia menjadi motif ibadahnya karena takut neraka, bukan bermakna dia berani kepada neraka. Wala dia punya objektif itu nakkan syurga, walaupun bukan berarti dia tak nak syurga. Cuma motif utamanya dia beribadah karena Allah adalah Tuhan yang layak untuk kita beribadah kepadanya. Allah mau kasih, Allah tak kasih, tetap Allah itu Tuhan yang layak untuk disembah. Supaya kita tidak menjadikan hubungan kita dengan Allah bersyarat aku ibadah supaya Engkau beriku pahala, aku beribadah supaya Engkau beri syurga, aku beribadah supaya Engkau tak masukkan aku ke dalam neraka. Lah kalau dia beribadah lalu tak diberi pahala macam mana? Tak mau disembah Allah Subhanahu wa taala. Kan tetap dia Tuhan. Orang yang merdeka ketika beribadah kepada Allah, dia melihat Allah adalah Tuhan yang layak untuk disembah. Dia mau kasih, dia tak kasih, dia punya kuasa. Walihada katanya salah seorang perempuan alimah, arifah billah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, janganlah Engkau jadikan ibadah aku karena menginginkan surgamu, janganlah Engkau jadikan ibadah aku karena aku takut nerakamu, tapi jadikanlah ibadah aku karena Engkau adalah Tuhan yang layak untuk disembah. Ini levelnya hamba yang merdeka. Ketiga-tiga baik, cuman beza level. Kata pensyarah di sini ada mengatakan, Ibn Ajibah ada mengatakan, orang di dalam beramal ibadah ini ada 3 level juga. Katanya orang ikhlas dalam beribadah karena Allah Subhanahu wa taala adanya adalah orang yang dia beribadah kepada Allah sambil mengharapkan pemberian daripada Allah di dunia. Ada orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, contoh. Ini tak sindir siapa-siapa yang tulis pensyarahnya di sini, katanya orang beribadah levelnya level awam, yaitu orang yang dia tidak memaksudkan dalam hatinya dalam beribadah kecuali kepada Allah dan ingin diberi oleh Allah hal-hal dalam keduniaan untuk dapat kerja. Dia bikin doa selamat,
tujuannya untuk dapat kerja. Berarti dia berbuat ikhlas dengan tujuan mendapatkan pulangan dari Allah, dapat kerja. Katanya ini ibadahnya orang awam. Sebabnya dia ikhlas karena Allah tapi dikasih syarat sama Allah. Aku nak kerja itu dapat. Di Qatar kah, wala di mana kah, gaji tinggi sana kah. Atau aku bersedekah supaya aku diberi sembuh, sehat daripada sakit. Dia beribadah tapi bersyarat supaya diberi pulangan di dunia, yaitu kesehatan. Yang kedua, orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala levelnya level khawas. Orang yang khusus, yaitu dia beribadah hanya semata-mata untuk mendapatkan balasan di akhirat. Lebih baik daripada yang pertama. Di dunia dikasih, tak dikasih, tak kisah. Yang penting di akhirat. Itu yang dia mahukan. Ini levelnya lebih tinggi daripada yang pertama. Yang pertama tadi awam, yang kedua adalah khawas. Yang ketiga adalah ibadahnya khawasul khawas. Orang yang terpilih dari yang terpilih. Katanya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tak ada disekutukan bersama dengan Allah. La keinginan kepada pemberian Allah di dunia, wala keinginan pemberian Allah di akhirat. Yang penting dia ibadah. Allah mau kasih, Allah tak kasih, itu terpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadahnya khawasul khawas. Orang yang terpilih dari yang terpilih. Yang ini nih kita jangan cuba-cuba dulu. Nah, ini high level punya. Jangan pula kita balik, kita dengar majelis dekat Masjid Negeri, aku nak jadi khawasul khawas. Tunggu dulu. Tangganya itu jangan daripada 1 naik ke 10, jatuh nanti. Sudah jatuh kena ketiban tangga, jadi keliru nanti. Nah, konon berbuat seperti itu sekali dua, esok sudah berubah lagi dia punya sikap. Ambil tangga ibadah step by step daripada awam kepada khawas sampailah kepada khawasu al khawas. Hada berkenaan dengan ibadah ketaatan kepada Allah. Yang kedua, nah sekarang kalau maksiat macam mana? Tadi kan taat, ada 2 pilihan. Kalau maksiat, kita azan 2 menit lagi. Wa idza waqa'ta minkal ma'siyah. Kalau kamu tergelincir pada maksiat. Tadi taat, sekarang maksiat. Fa iyyaka an tadhur ila bidayatiha. Hati-hati kamu. Kalau kamu tergelincir melakukan ketaatan, hati-hati daripada kamu melihat awalnya perbuatan maksiat itu sebelum terjadinya maksiat. Apa itu? Allati hiya at-taqdir, yaitu qada qadarnya Allah. Orang ambil rasuah, contoh. Dah ambil rasuah. Kenapa engkau ambil rasuah? Dah ditentukan takdirnya Allah. Takdirnya Allah. Kalau hati-hati kamu ketika melakukan maksiat melihat awalannya. Apa awalan itu? Yalah kita kalau tak ditakdirkan oleh Allah untuk berbuat maksiat, macam mana kita akan berbuat maksiat? Kan perbuatan kita ini kan perbuatan yang ditakdirkan oleh Allah. Tangan saya tak akan mungkin mengambil itu rasuah kalau tidak ditakdirkan dan dikehendaki oleh Allah. Jadi ambil rasuah, curi, rompak, buat maki orang, kalau tidak ditakdirkan maka tak akan berbuat. Jadi katanya kalau kamu tergelincir kepada maksiat, hati-hati kamu melihat awalan perbuatan maksiat itu, yaitu kamu melemparkan kepada takdir untuk membebaskan diri kamu daripada melakukan kesalahan atas maksiat yang kamu lakukan. Ini yang pertama, kalau kamu melakukan maksiat, kamu jangan lemparkan ini kepada takdir, sehingga dengan begitu fayadu'uka dzalika ilal ihtijaj 'ala Allah, dengan begitu kamu berdolah dalih. yakni saya bukan salah 100%. Ini juga takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita dengarkan azan. Jika kamu tergelincir melakukan maksiat, hati-hati kamu daripada melihat
awalan daripada perbuatan itu, yaitu yang mendahului perbuatan adalah takdir, sehingga kamu mengatakan ini takdir Allah. Dengan begitu kamu akan mencari alasan, excuse untuk kamu tidak lihat bersalah dengan melemparkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai takdirnya. Sikap mengatakan perbuatan maksiat itu adalah takdir Allah, katanya huwa a'zam minal ma'siyah. Itu lebih dahsyat daripada maksiat yang kamu lakukan tuh. Melemparkan kesalahan pada takdirnya Allah atas maksiat yang kita lakukan, melemparkan kepada Allah ini lebih dahsyat dosanya daripada perbuatan maksiat itu sendiri yang kamu lakukan. Apa sebabnya? Sebab melemparkan kesalahan kepada Allah. Seakan-akan dia mengatakan saya bermaksiat ini Allah yang takdirkan. Dengan kata lain, Allah yang gerakkan saya berbuat maksiat. Loh, mana ada Allah itu suruh hambanya berbuat maksiat? Lalu bagaimana akan dikatakan manusia kalau berbuat maksiat akan dihukum oleh Allah di neraka? Kalau yang menentukan dan manusia itu berbuat maksiat adalah Allah, berarti Allah ciptakan manusia, dipaksa berbuat maksiat dan dimasukkan ke dalam neraka. Ya tidak adil kalau begitu. Masa Tuhan berbuat begitu? Faham tom? Adalah berhati-hati di dalam melemparkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada buruk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tak sayang saya, Allah tak kabulkan doa saya, Allah tak pandang saya, Allah tak perkenan hajat saya, Allah tak hiraukan saya, Allah tidak boleh menisbahkan hal-hal yang negatif pada Allah. Ibu yang baik itu tidak akan dilihat oleh anaknya. Ibu itu bila marah akan dilihat marahnya ibu satu kekejaman. Tidak ada anak akan pandang kepada ibunya seperti itu. Kalau anak itu tahu ibunya itu ibu yang baik, apapun perbuatannya itu demi kebaikan anaknya. Ibu yang merampas handphone anaknya, tujuannya supaya anak tak buang masa dengan handphone dan tak terbawa dengan apa-apa yang dilihat dalam handphone yang boleh merosakkan akhlak dan juga iman. Maka dengan demikian si ibu itu sayang walaupun handphonenya ditarik. Anak kecil yang bermain pisau diambil walaupun anak itu menangis. Ibu itu sayang supaya anaknya tak terluka dengan pisau itu. Ibu melarang kepada anaknya keluar di waktu malam. Mungkin anaknya merajuk, tapi ibu itu sayang supaya dia tak kena apa-apa musibah di luar kalau keluar di waktu malam. Dan perbuatan si ibu itu kepada si anak, walaupun anak itu tak bersetuju, merasa dikekang, merasa tak bebas, tapi itu kan kasih sayangnya ibu kepada anak. Anak akan melihat demikian kepada ibunya kalau anak itu tahu ibunya seorang yang baik. Kalau ini pandangan anak kepada ibu, tidak ada cacat pada ibu walaupun ibunya marah, walaupun ibunya melarang ini dan itu seperti mana saya contohkan tadi, kira-kira mana yang lebih baik, ibu kepada anak atau Allah kepada hamba? Mana boleh dibandingkan ihsannya Allah kepada hamba dengan ihsannya ibu kepada anak. Ibu itu bukan mencipta anak, tapi dia membawa. Proses di dalam yang menggerakkan itu perubahan bukan ibu. Proses itu Allah punya kuasa. Tak ada campur tangan, hanya letak saja pasangan suami istri, lepas itu proses itu bukan suami istri lagi dah. Ya dia susah karena hamil, susah ketika melahirkan, tapi ibu bukan cipta nyawa. Ibu bukan kasih akal. Dia hanya menerima saja. Siapa yang bagi akal kepada kita?
Siapa yang bagi nyawa kepada kita? Siapa yang bagi segala kenikmatan yang ada kepada kita? Hanya satu saja, Allah Subhanahu wa taala. Jadi adakah Allah ini yang maha memberi segala-galanya kepada hambanya? Diberi nyawa, diberi akal, diberi mata, diberi akal fikiran. Lalu dicampakkan dalam neraka seperti itu. Lalu buatlah kamu maksiat untuk saya hukum kamu dalam neraka. Mana masuk di akal manusia orang akan berpikir kepada Allah seperti itu. Kecuali kalau orang itu dikawal oleh hawa nafsu. Ya, dia akan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Bila dikawal oleh hawa nafsu, dia akan menyalahkan kepada Allah apa yang berlaku kepada dia. Sakit contohnya, kenapa saya ini sakit seperti ini? Apa salah saya Tuhanku? Apa salah saya Tuhanku? Mula bila orang itu kalau sakit karena dia bersalah kepada Tuhan. Kalau orang sakit itu karena bersalah, Nabi sakit, apa salahnya Nabi? Tidak ada. Kenapa saya susah nih cari kerja, tak dapat-dapat? Apa salah saya kepada engkau ya Allah, sehingga engkau tak jumpakan aku kerja ini? Elakkan daripada berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ibrahim alaihissalam ketika berdoa kepada Allah, dialah Allah yang yut'imuni wa yasqin. Dialah Allah yang beri saya makan, dia Allah yang beri saya minum. Dan dia Allah yang menghidupkan saya, dia Allah yang mematikan saya. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit, dia yang sembuhkan. Dia tak kata kalau Allah bagi saya sakit, Allah bagi saya sembuh. Tidak begitu. Dia bagi tahu kalau saya sakit, Allah yang bagi sembuh. Ini adab kepada Allah untuk tidak melemparkan yang kita tak nak, yang kita tak suka, jangan dinisbahkan kepada Allah. Paham tak? Tidak boleh dikatakan yang bagi saya miskin Allah, yang bagi saya kaya Allah. Tak, kalau saya miskin, yang bagi kaya Allah. Macam tu. Kalau saya sukar, yang bagi mudah Allah. Tapi bukan Allah yang menyukarkan, Allah juga yang memudahkan. Kurang sopan, kurang sedap didengar dengan Tuhan. Walaupun segala-galanya itu tidak terlepas daripada kehendak dan juga iradah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham tak? Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Gal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbagai macam dugaan ketika dihalau daripada Taif itu kan, dilempar. Sampai kakinya terluka, tersungkur berkali-kali. Sampailah sempat berteduh di satu bawah pokok dan dia berdoa. Katanya, ya Allah, aku mengadu kepada engkau kelemahan diriku dan kurangnya usaha dan upaya aku. Kepada siapa engkau serahkan aku? Kepada orang yang akan memusuhi atau menyakiti kepada aku, atau kepada siapapun juga, aku tak peduli. Yang penting engkau tak murka kepada aku. Dia tidak mengatakan, ya Allah, kenapa engkau utus aku kepada orang yang halau aku? Kenapa engkau biarkan mereka lempar aku sampai kaki aku terluka? Aku kan nabi kepada engkau. Dia tak mengatakan seperti itu. Dia tidak menisbahkan kepada Allah yang kurang. Dia menunjukkan kekurangan pada dirinya. Aku mengadu kepada engkau kelemahan diriku, kekurangan pada aku. Padahal yang mengutus Nabi itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sikap kepada Allah mesti yang baik-baik saja. Dan kalau kita punya sikap baik sangka kepada Allah, Allah akan berikan kepada kita sesuai dengan apa yang kita berprasangka baik kepadanya. Naam. Walakin yanbaghi an tadhur fi nihayatiha allati hiya alimul iqab wa syadidul adab wa indahu tubadir ila taubati wa ta'dhumu ar-rahbah. Tetapi kalau kamu tergelincir melakukan maksiat, tak boleh untuk merujuk menyalahkan dengan takdir, yang seharusnya kamu melihat penghujungnya. Yani apa penghujungnya? Kalau orang berbuat maksiat, apa penghujungnya? Kalau tadi orang berbuat taat, penghujungnya itu pahala. Orang berbuat maksiat, penghujungnya itu iqab dan hukuman.
Jadi kalau tadi orang melihat kepada penghujung ibadah itu pahala dan juga pemberian-pemberian yang indah-indah, dia semangat untuk melakukan. Kalau orang berbuat maksiat di depan difikirkannya itu adalah hukuman, maka dia kalau belum melakukan, maka dia akan terhalang untuk melakukannya. Kalau dia sudah melakukan, dia akan kembali bertaubat untuk terselamat daripada hukuman Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau orang berbuat maksiat melihat kepada akibatnya, penghujungnya. Kalau dah terlepas melakukan maksiat, dia akan segera bertobat supaya terselamat daripada hukuman. Kalau dia belum berbuat, ingat kepada hukuman, maka dia akan terhalang untuk melakukan perbuatan maksiat tersebut. Kita kalau naik highway, lepas itu pakai Waze, bagi tahu speed trap, speed trap ada depan kamu, macam tuh. Tekan brake di bawah 190. Lepas saja speed trap lalu tekan minyak sambung balik di atas 140. Kenapa dia tekan? Pasal kita pun juga buat macam tuh kan. Lalu bagi tahu speed trap tuh ada tekan. Hati-hati 90. 90. Pasal apa? Saman di depan. Lah kalau kita dengan speed trap kita boleh berinteraksi takut kena saman. Lah dengan Tuhan, dengan hukumannya Allah Subhanahu wa taala, dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala, coba kita menyikapi itu seperti dengan berhadapan dengan saman tadi. Maka ini lebih dahsyat daripada saman. Saman hanya duit. Hukuman Allah siapa yang boleh tanggung? Walihada kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqu al-adab. Orang yang diseksa oleh Allah kalau ini kulitnya hangus kena api, akan digantikan kulit yang baru untuk merasakan adab. Siapa boleh tahan dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala? Idan di dalam kita berbuat maksiat itu jangan menyalahkan kepada takdirnya Allah. Bila sudah tergelincir, ingat kepada hukumannya Allah supaya kita insaf dan bertobat. Bila belum melakukan, ingat juga kepada hukuman supaya terhalang daripada melakukan. Kalau dalam taat, kita ada dua pilihan. Yang pertama, taat yang kita lakukan itu satu minnah dari Allah, anugerah petunjuk taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengan begitu kita akan terselamat daripada ujub, bangga diri, atau kita melihat apa yang Allah sediakan di masa hadapan di dunia di akhirat dengan ibadah berupa pahala, maka kita akan mudah untuk melakukan ibadah tersebut dan istiqamah, sebab kita tahu kita akan mendapatkan pulangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kedua-dua ini elok, hanya yang pertama adalah lebih aula, lebih utama. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ibadah ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan keikhlasan amal ibadah itu diterima, dengan keikhlasan pahala dilipat gandakan oleh Allah, dengan keikhlasan syurga menjadi tempat kepada orang-orang yang ikhlas. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.